Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyayikhna mu'allimina ila hadratina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'damu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina idhal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, hadirin, para ustaz, para hujjat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan guru kita harus selalu sehat, Allah berikan kesehatan, pulih dan terus sehat. Dan untuk kita juga Allah berikan sehat juga istiqomah untuk terus ngaji dan untuk beribadah. Amin ya rabbal alamin. Surat Az-Zumar ayat ke-9 yang akan kita baca sekarang. Surat Az-Zumar ayat ke-9. Pada ayat sebelumnya, ayat 8, Allah menceritakan tentang gambaran orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik Makkah itu gambarannya, perumpamaannya adalah seperti orang-orang yang ketika dilanda kesulitan, kalau lagi susah aja manggil Allah, kalau lagi kepepet manggil Allah. Tapi begitu sudah Allah selamatkan dari kesulitannya, sudah Allah selamatkan, contohnya sudah Allah selamatkan dari ombak, dari ancaman tenggelam di lautan. Di situ dia bawa berhala-berhalanya, bawa patung-patung yang dia sembah. Dalam kapal memang dia bawa, nggak ada yang bisa menyelamatkan. Dia nyebutnya Allah, ya Allah selamatkan kami. Kalau engkau selamatkan, maka kami pasti akan jadi orang yang benar-benar beriman, benar-benar mengikuti ajaran utusan Muhammad. Tapi begitu Allah berikan keselamatan, maka orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu tetap akan kembali lagi kepada kemusyrikannya. Jadi waktu susah manggil Allah, kemudian waktu udah selamat Allah berikan kelapangan, Allah berikan keselamatan, lupa lagi sama Allah. Kadang-kadang hadirin baca Al-Quran itu suka nyindir kita juga. Bapak kesindir apa enggak? Kalau saya mah kadang-kadang nyindir, lagi susah aja ingat Allah. Begitu nanti udah enak, wah sama masjid jauh banget, kayaknya susah banget. Tapi lagi susah ingat banget sama Allah, masjid rajin. Tapi begitu Allah kasih rezeki banyakan, udah lupa sama masjid. Kadang-kadang suka nyindir kita juga. Ini yang dalam Al-Quran itu seharusnya pertama kali itu yang dinasihati adalah diri kita. Al-Quran sebenarnya banyak menyindir diri kita. Apakah sifat-sifat kita mirip orang-orang beriman? Kalau mirip orang-orang beriman ya alhamdulillah. Atau jangan-jangan sifat kita mirip orang-orang kafir. Naudzubillah. Maka teguran pertama Al-Quran itu sebenarnya adalah pertama untuk orang yang baca. Jangan-jangan mirip gua nih sifat ini nih. Atau orang-orang beriman, ya Allah ini sifat orang beriman begini, jauh banget ya kayaknya sama gua nih. Oh nggak ada satu acan-acan nih sifat orang beriman yang ada pada diri saya. Jadi sindiran-sindiran ini pertama kita arahkan ke diri kita dulu. Nanti kalau urusannya untuk memberikan tudingan atau
Ya, untuk nunjuk-nunjuk orang jangan. Untuk diri kita aja loh. Ibda binafsik, kalau kata peribahasa Arab, ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita. Ketika ada gambaran orang beriman, ada nggak kira-kira sifat itu dalam diri kita? Ketika ada gambaran orang-orang kafir, ada nggak kira-kira sifat itu dalam diri kita? Nah, yang berikut ini sebagaimana adat atau kebiasaan Al-Quran. Setelah Allah menyebutkan cerita orang-orang musyrik, orang-orang kafir, maka pada ayat 9 ini Allah menceritakan tentang kisah orang-orang beriman, orang-orang yang taat tunduk kepada Allah, terutama di waktu malam. Ayat 9 dari surat Az-Zumar. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Amman huwa qanitun, apakah orang yang taat, yang berdiri di waktu malam? Ini bisa dibaca dua, bitakhfifil mim, bisa kita baca aman huwa qanit, bisa juga kita baca amman huwa qanit. Di mushaf atau Al-Quran yang kita pegang, percetakan yang kita pegang kebanyakan pakai tasdid, amman huwa qanit, amman huwa qanitun ana al-lail. Boleh juga kita baca dengan takhfif atau tanpa tasdid, aman huwa qanit boleh. Ini masalah kiroah bacaan Al-Quran itu ada kiroah sab'ah, ada kiroah yang 7 yang memang diakui oleh kesepakatan ulama ijma, itu diperbolehkan membaca kiroat yang 7 itu. Ini juga termasuk kiroah sab'ah, boleh kita baca amman huwa qanit, boleh aman huwa qanit. Apakah orang yang tunduk, maksudnya qaimun biwadha'ifi ta'ah, melaksanakan segala macam tugas-tugas ibadah ketaatan, ana al-laili, di waktu malam hari, saatihi maksudnya saat malam hari, sajidan wa qaiman, dalam keadaan sujud dan berdiri, fi sholati, dalam salatnya, yahdharul akhirata, yang dia takut akan akhirat, maksudnya yakhafu adabaha, takut akan siksa akhirat, wa yarju rahmata rabbih, dan dia mengharap rahmat Tuhannya, maksudnya jannata rabbih, surga Tuhannya. Apakah orang yang demikian, yang bangun malam kemudian taat kepada Allah, itu kaman huwa asin bil kufri au ghairihi, seperti orang yang durhaka dengan kekufuran dan juga dengan lain selain kekufuran, dengan maksiat lainnya. Wa fi qiraatin amman, nah ini dijelaskan di sini. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraat ada yang amman, fa'am bi makna bal wal hamzah, wa bi makna bal wal hamzah istifham. Ada yang baca aman, ada yang baca amman. Qul hal yastawil ladina ya'lamun, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu, orang yang mengetahui, wal ladina la ya'lamun, dan orang yang tidak mengetahui. Ai la yastawiyani, maksudnya jelas tidak sama dua-duanya, kama la yastawil alim wal jahilu, sebagaimana tidak sama antara orang alim dan orang jahil, orang yang tahu dan orang yang enggak tahu. Innama yatadzakkaru ulul albab, sungguh yatta'idu, hanya bisa mengambil nasihat ulul albab, orang-orang yang memiliki hak akal, ashabul qul, orang-orang yang memiliki akal. Di sini dijelaskan bahwa apakah sama orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, yang melaksanakan semua kewajiban-kewajiban ibadah, semua larangan-larangan Allah dijauhkan, perintah-perintah Allah dilaksanakan, dan di malam hari dia bangun dalam keadaan berdiri dan duduk, maksudnya sholat. Bangun di sini berdiri dan duduk, maksudnya sholat. Dia takut kepada akhirat, dia mengharapkan di akhirat, mengharapkan rahmat Allah, maksudnya mengharapkan surga. Yang kayak begini nih, apa sama dengan orang-orang kafir? Orang-orang yang ketika Allah berikan nikmat lupa kepada Allah, ketika Allah berikan kesulitan manggil-manggil Allah. Apakah sama orang yang demikian dengan orang yang beriman? Jelas tidak sama. Jadi ini kayak pertanyaan yang nggak perlu jawab, Pak. Pertanyaan yang tidak perlu jawab. Memang ada istifham, tapi istifhamnya itu istifham takriri istilahnya. Istifham pertanyaan, tapi bukan untuk dijawab, tapi untuk menetapkan gedean mana kubah masjid sama bangkoal. Nah,
Dijawab apa enggak Pak? Nggak usah dijawab. Apa sama, misalnya, apa sama ikan teri dengan ikan kakap? Yang nggak usah dijawab. Itu namanya pertanyaan takriri atau istiqomah takriri. Ini juga, apakah sama orang yang beriman, yang tunduk kepada Allah, sholat, bangun di tengah malam, dia takut siksa akhirat, takut pada neraka, dan juga sangat mengharapkan surga, apakah sama dengan orang-orang kafir yang durhaka menyembah berhala? Apakah sama? Jelas nggak sama. Artinya tidak ada persamaan antara keduanya. Tidak ada persamaan antara keduanya, sebagaimana tidak ada persamaan antara orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang nggak tahu, orang alim dengan orang-orang yang jahil. Alim itu di sini maksudnya orang yang mengetahui agama dan mengenal Allah melalui agama itu. Mengetahui agama dan mengenal Allah, mengenal Allah melalui pengetahuan agama. Alim di sini mengenal Allah. Jamaah rahimakumullah, mengenal Allah itu ada beberapa tingkatannya. Yang pertama, ada orang yang mengenal Allah dengan dalil-dalil. Yang pertama sih yang paling sangat minim atau sangat rendah, itu orang mengenal Allah tapi kata orang. Nah, dia kenal Allah tapi kata orang, maksudnya kenal Allah dia yakin. Tanya, bang, ente yakin Tuhan ada? Ada. Apa buktinya? Tahu. Nah, kalau ente bisa bilang ada, kata Ustadz begitu, kata guru saya begitu, buktinya ya sebenarnya nggak tahu buktinya saya. Nah, yang seperti ini, pengetahuan yang seperti ini kemudian menimbulkan keyakinan, ini sah, boleh, tapi dia dosa. Orang ini dosa karena nggak mau ngaji. Orang tanya, buktinya apa bang? Tahu, udah mau ikutan Ustadz aja, Ustadz bilang begitu. Imannya sah nggak? Sah. Iman yang muncul dari pengetahuan ikut-ikutan itu sah. Ini namanya iman taklid. Imanu taklidin, iman yang muncul karena taklid. Pengetahuannya ikut-ikutan aja, sah. Yang kayak gitu cuma dosa karena nggak mau ngaji. Makanya kalau kata Njit, nggak mau ngaji. Ada pengetahuan yang kedua yang lebih tinggi lagi, yaitu pengenalan kepada Allah melalui dalil-dalil atau bukti. Dalil ini ada dua macam. Ada dalil naqli berupa ayat-ayat atau hadis, ada dalil akli. Akli itu dari kata akal, berupa alasan logis atau rasional. Jadi pemikiran dengan penalaran dia bisa buktikan kalau Tuhan ada. Percaya bang Tuhan ada? Percaya. Apa buktinya? Lah ini alam semesta begini gedenya, laut siapa yang garamin? Laut siapa yang ngasinin kalau bukan Tuhan? Semuanya teratur, bulan, matahari itu terbitnya, tenggelamnya teratur, tanggal-tanggalnya, matahari tiap hari, nggak ada yang telat. Dia bisa membuktikan dengan akal. Itu namanya iman yang kedua. Iman yang kedua ini disebut dengan imanu ilmin, iman yang dengan ilmu pengetahuan. Dengan dalil atau bukti dia bisa menjelaskan alam. Udah ngaji nih yang ini, udah ngaji, atau bahkan lebih lengkap lagi dengan dalil Al-Quran. Apa bukti bang? Yaitu qul huwallahu ahad, Allah itu satu, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Dia bisa pakai dalil. Ini tingkat pengetahuan yang kedua, menimbulkan iman, namanya imanu ilmin, iman yang berdasarkan ilmu. Iman yang pertama dan kedua ini, iman yang pertama dan kedua ini juga bukan yang puncak, masih ada tingkat keimanan yang lebih tinggi lagi. Iman pertama dan kedua ini, yang pertama ikut-ikutan, yang kedua dia sekedar dia bergelut dengan dalil atau bukti-bukti yang diambil dari Al-Quran, hadis atau bukti dari akal. Ini masih terhalang dari zat Allah, kata Syekh Nawawi Banten, itu masih terhalang, tidak bisa benar-benar melihat Allah. Orang yang cuma belajar ngajinya ngaji syariat aja, kemudian bisa membuktikan secara dalil Quran, bisa membuktikan secara rasional wujudnya Allah, bisa membuktikan bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk, mukhalafatul hadis ya hawadis, dia bisa membuktikan dengan dalil-dalil. Kalau hanya berhenti sampai situ maka tetap terhalang dari mengenal Allah yang sesungguhnya. Ada yang lebih tinggi lagi. Kalau tingkat kedua ini disebut dengan pengetahuannya disebut dengan ilmu yakin. Meskipun demikian, meskipun nggak bisa melihat Allah langsung, tapi dia tetap punya pengetahuan yang namanya ilmu yakin.
Dia punya pengetahuan yang namanya ilmu sampai meyakinkan dia. Ya paling nggak kita harus sampai yang sini nih Pak. Yakin dengan ngaji kita, dengan taklim-taklim yang kita ikutin, kita makin yakin bahwa Allah itu wujud, qidam, baqa dan lain sebagainya dan seterusnya. Sifat-sifat sempurna yang Allah miliki kita yakin karena kita ngaji, ada ilmunya. Meskipun tidak melihat Allah langsung, minimal yang ini. Kemudian yang ketiga, ada tingkat pengetahuan alim, orang yang mengetahui, dia mengetahui Allah, dia melihat Allah dengan hatinya. Ru'yatullah biqalbi, dia melihat Allah dengan hatinya, sehingga yang dia rasakan Allah itu senantiasa selalu mengawasi dia. Ini butuh latihan. Butuh latihan, kadang-kadang disebut dengan riyadhah. Kita butuh latihan. Tingkat keimanan yang ini menimbulkan satu pengetahuan, namanya bukan iman, bukan ilmu yakin, tapi ainul yakin. Ainul yakin lebih tinggi dibanding ilmu yakin. Dia benar-benar seolah-olah, dan dengan hatinya, bukan dengan indera, bukan dengan mata kepala, bukan dengan pendengaran, bukan dengan kuping, tapi dia mengenal Allah, mengetahui Allah dengan hatinya. Senantiasa Allah ngawasin dia. Ada duit, misalnya ada duit kotak amal masjid, nggak ada orang, CCTV lagi mati. Ini kira-kira kalau gua ambil nggak ada yang tahu nih. Ini tapi dia melihat Allah tahu, nggak diambil sama dia. Dan semuanya, semua sisi kehidupan dia merasa diawasi oleh Allah. Bukan cuma duit, tapi kalau ada kesempatan untuk berbuat maksiat, dia nggak bakal melakukan, maka dia ainul yakin. Tingkat keimanannya ini sudah ainul yakin, pengetahuannya sudah ainul yakin. Tingkat keimanannya namanya imanu ayan, iman yang nyata-nyata merasa diawasi oleh Allah. Nanti makomnya disebut dengan makom muraqabah, dia selalu diawasi oleh Allah. Kemudian orang alim di sini, yang keempat, yang lebih tinggi lagi, orang alim yang tahu mengenal Allah. Ini bukan hanya sekedar merasa diawasi, bukan hanya sekedar dalil-dalil dia tahu, tapi dia imannya imanu haqiqatin. Imanu haqiqatin, imannya iman hakikat. Orang yang tingkat pengetahuannya sampai pada tingkat yang keempat ini disebut dengan pengetahuannya disebut dengan hakul yakin. Tadi ada ilmu yakin, pakai dalil masih, tapi belum bisa melihat Allah. Kemudian ada ainul yakin, ini udah pakai rasa. Saya kasih pakai bahasa yang lebih enak, pakai rasa. Udah merasa diawasi oleh Allah. Jadi kadang-kadang rasa itu perlu juga dilatih. Karena dengan rasa ini nanti adanya di tahapan akhlak atau tasawuf. Kemudian yang tingkat 4 ini disebut dengan hakul yakin. Hakul yakin, orang imannya sudah imanu haqiqatin, imannya sudah iman hakikat, pengetahuannya hakul yakin. Ini bukan hanya merasa diawasi, tapi dia melihat bahwa segala sesuatu itu di situ ada Allah di situ. Namanya iman hakikat. Kadang-kadang orang disebutkan oleh para ulama, al-arif ya Allah fi kulli syai'in. Orang arif, orang makrifat. Mungkin Bapak pernah dengar makrifat ya. Makrifat itu bukan orang yang bisa nebak duit di kantong lu gua tahu cuma 100.000. Bukan itu makrifat. Makrifat itu bukan orang yang bilang gua tahu nih lu lagi habis punya masalah lu ya. Punya masalah habis nyamel sama bini ya. Bukan itu makrifat, bukan. Makrifat itu orang yang mengenal Allah dan melihat Allah dalam segala sesuatu. Itu makrifat. Al-arif ya Allah fi kulli syai'in. Orang yang makrifat itu orang yang melihat Allah dalam segala sesuatu. Ada hujan turun, dia melihat Allah. Itu yang sedang berbuat atau yang sedang melakukan itu Allah. Ada musibah melanda dia, Allah ini. Ada rezeki yang dia dapat, Allah. Semua lihat Allah. Semua yang dia lihat itu adalah Allah. Jadi di sini ada dia dan ada Allah. Dia terhalang dari makhluk. Dia terhalang dari sebab-sebab atau terhalang dari perantara-perantara. Mungkin perantaranya hujan, mungkin perantaranya ada musibah, mungkin perantaranya ada rezeki.
tapi dia tetap melihat bahwa dalam musibah, dalam rezeki, dalam hujan, di situ ada Allah. Ini namanya iman hakikat. Makomnya disebut dengan makom musyahadah, menyaksikan. Dia sudah menyaksikan wujudnya Allah, sudah menyaksikan di situ ada Allah, Allah campur tangan di situ. Karena memang hadirin nggak ada satupun kejadian di dunia ini yang terlepas dari takdir Allah. Itu semua dengan izin Allah. Nah, orang-orang yang sudah sampai pada tingkat keimanan ini imannya iman hakikat, makomnya disebut dengan makom musyahadah, menyaksikan. Ini pengetahuannya, alimnya, bukan alim sembarang alim, tapi alimnya ini sudah bukan sekedar ilmu yakin, tapi sudah hakul yakin, sudah hak dia melihat Allah di situ. Keempat, ada orang alim, ada orang yang mengetahui, mengenal Allah, tingkat keimanannya disebut dengan imanu haqqin, iman yang hak, yang sebenar-benarnya. Ini yang keempat, makanya tadi yang keempat imanu haqqin. Ini yang kelima imanu haqiqatin. Tingkat pengetahuannya ini sudah lebih tinggi dibanding yang pertama, lebih tinggi dibanding yang sebelumnya, yang keempat. Kalau yang keempat masih terlihat aku dan Allah, masih ada orang manusianya, kemudian melihat bahwa di situ ada Allah. Dalam hujan ada Allah, dalam musibah ada Allah, dalam anugerah ada Allah. Dia masih melihat ada aku melihat Allah. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat keimanan yang kelima ini, yang paling tinggi, ini disebut dengan tingkat keimanan yang di makom, yang disebut dengan makom fana. Maka dia seperti orang yang tenggelam dalam lautan keesaan, seperti orang yang tenggelam dalam samudra, dan dia bahkan tidak bisa melihat dirinya sendiri. Jadi pokoknya semuanya adalah laut, dia nggak bisa melihat dirinya sendiri. Akunya sudah nggak ada, dia pun sendiri nggak merasa bahwa aku berbuat, dia pun sendiri merasa bahwa tidak pernah merasa bahwa aku sholat, tidak pernah merasa, hilang semuanya. Kadang-kadang muncul dalam pengalaman, namanya pengalaman spiritual. Dalam pengalaman spiritual ini kadang-kadang muncul satu syatohat atau bentuk-bentuk ngigo. Ada mungkin bapak-bapak hadirin pernah dengar sesi Jenar ya, manunggaling kawula Gusti. Pernah dengar nggak? Sesi Jenar itu waktu ditanya sama Sunan Kalijaga, kan dipanggil sama Wali Songo, pengen disidang, panggil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Siti Jenar di dalam? Enggak ada, yang ada Allah. Kata Siti Jenar tuh. Terus Sunan Kalijaga balik lagi ke wali-wali yang lain. Itu dia bilangnya begitu. Ya udah bilang aja. Tanya lagi balik. Apakah ada Allah? Ada Allah di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Allah di dalam? Enggak ada, yang ada Siti Jenar. Begitu. Bolak-balik. Jadi itu igauan atau syatohat, semacam mengigau, ekstasi, mabuk. Dia mabuk dengan cinta kepada Allah. Ini tingkat yang paling, sehingga dia tidak bisa melihat dirinya sendiri aja, nggak bisa, karena sudah menyatu. Dan ini tidak bisa diajarkan hadirin. Kalau ngajarin yang begini, orang bisa kagak pada sholat, kagak pada ngaji nantinya, nggak pada sholat, nggak pada ngaji. Tetap tingkat keimanan dan ilmunya tadi tetap harus melewati tahap-tahap yang tadi disebut dengan ilmu yakin, pakai dalil, pakai nyaji syariat dulu. Nanti setelah itu dilatih dengan guru-guru khusus, baru bisa mengalami pengalaman-pengalaman itu. Dan pengalaman-pengalaman itu juga nggak boleh diceritakan kepada orang lain. Dan ini ada makomnya yang terakhir ini disebut dengan fana. Fana itu artinya binasa. Dirinya sudah binasa. Dia sendiri udah hancur dan cuma ada Allah. Makanya begitu ditanya Siti Jenar, ada Siti Jenar nggak ada, adanya Allah. Karena memang udah nggak ada Siti Jenar. Ini manunggaling kawula Gusti. Siti Jenar juga bukan hanya Siti Jenar yang seperti itu. Banyak dalam tradisi-tradisi tasawuf atau sufi sebelumnya itu banyak yang seperti itu, seperti Al-Hallaj misalnya, kemudian Abu Yazid Al-Bustami. Al-Hallaj itu mengaku ana al-haq, aku Tuhan yang maha benar, lagi mabuk. Mabuknya cuma bukan
mabok bukan. Maboknya saking cinta pada Allah, kemudian dia mengalami satu pengalaman spiritual bahwa dia sendiri hilang. Ada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Abu Yazid Al-Bustami sedang mabok syatohat, nah kemudian mengatakan ma fi jubbati illallah, katanya. Dalam jubah saya, dalam jas saya, dalam sarung saya cuma ada Allah. Jadi yang lagi pakai jubah itu Allah. Ini namanya mabuk pada Allah. Tingkat keimanan yang kelima ini yang paling tinggi. Disebutkan di sini, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Yang enggak sama lah, jelas. Enggak sama antara orang alim dengan orang jahil. Orang yang punya ilmu dengan tingkat keilmuan tadi dengan orang yang sama sekali tidak punya ilmu, dia menuruti hawa nafsu untuk menyembah berhala, menuruti imajinasi atau menuruti semacam bisikan-bisikan untuk mengagungkan patung orang-orang musyrik saat itu, jelas nggak sama. Sungguh yang bisa mengambil pelajaran dari orang-orang yang alim itu hanyalah orang-orang yang memiliki akal. Ashabul uqul, maksudnya ulul albab adalah ashabul uqul, orang yang punya akal. Jamaah rahimakumullah, ada alim, ada jahil, ada orang yang berilmu, ada orang yang jahil. Dua-duanya ini punya porsinya masing-masing. Orang alim dengan tingkat keilmuannya tadi yang 5 ini harus benar-benar jadi penerang, harus benar-benar jadi suluh atau jadi lampunya di kampung itu, harus jadi lampunya kampung itu. Artinya orang yang tahu ilmu agama, apalagi sudah sampai pada tingkat dia menyaksikan segala sesuatu itu ada campur tangan Allah, ini harus memberikan contoh. Harus memberikan contoh, karena kalau nggak memberikan contoh, khawatir orang-orang ngikutin dia. Kayak Pak Jimul misalnya, ya udah alim, kemudian udah dianggap sebagai yang dituakan, sesepuh di sini. Kira-kira kalau pakai kaos singlet, celana pendek pantas kagak? Kira-kira nggak pantas. Jangan ke Pak Jimul. Ini aja Ustaz Solihin dah, Haji Solihin, ngimamin al-abror. Coba dah pakai kaos singlet, pakai celana pendek, maghrib main layangan. Orang pada ngikutin, Ustaz aja begitu. Nah, gue juga gitu. Itu namanya alim yang mutahatiku. Alim, dia alim tahu, tapi rusak. Ini hati-hati, orang bisa ngikutin dia, maka harus jaga-jaga. Yang sudah dianggap sebagai orang alim atau dianggap sebagai orang yang dijadikan contoh, itu hati-hati, karena bisa jadi diikutin sama orang dia. Orang tahu, orang alim tapi perilakunya buruk, ini bahaya. Tapi yang lebih bahaya lagi, itu orang jahil, orang bodoh, cuma sok banget ini, orang bodoh tapi sok banget dekat sama Allah. Ini bahaya lagi. Baik, sholat kagak, terus disuruh puasa juga kagak Ramadan, tapi dia merasa gua mah nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, yang penting gua ingat sama Allahnya. Nah itu bahaya lagi. Ini dua-duanya yang bahaya. Orang alim yang rusak bahaya, begitu juga orang yang bodoh tapi yang pura-pura dekat sama Allah, ini bahaya juga. Ada tasyair di Ta'limul Ta'lim, fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru lupa saya itu. Fasadun kabirun alimun mutahattiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Orang alim yang rusak itu adalah sebuah kerusakan yang besar. Tapi lebih parah lagi, lebih besar lagi kerusakannya, itu orang bodoh tapi yang pura-pura beribadah atau pura-pura kenal sama Allah. Kadang-kadang disebut dengan zindik. Zindik itu dia nggak punya ilmu agama tapi ngerasa udah lo ikut gua nanti kenal sama Tuhan. Nggak punya ilmu agama pada zindik. Tapi kalau yang alim mutahattik, alim rusak, ini disebut dengan fasik. Oleh karenanya belajar ilmu akhlak atau tasawuf itu penting, perlu. Akhlak seperti kitab-kitab, selain kita belajar kitab pelajaran fikih, kita juga harus belajar akhlak.
seperti bagaimana kita menghayati sholat kita, waktu kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mohon pertolongan, itu benar-benar kita rasain. Itu adanya dalam tasawuf. Ini belajar tasawuf ini untuk menumbuhkan tadi rasa, ada yang muraqabah, diawasi, merasa diawasi, musyahadah, menyaksikan, semua campur tangan Allah. Belajar tasawuf itu perlu. Kata sebuah makalah itu, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa orang yang belajar fikih, ilmu syariat, tapi dia tidak belajar rasa atau ilmu tasawufnya, maka dia bisa fasik. Dia tahu hukumnya, tapi nggak pernah ngerasa bahwa Allah itu ngawasin dia. Tetap aja, walaupun tahu hukum, apal ayat, apal hadis, karena dia nggak merasa diawasin Allah, nyolong mah tetap nyolong, korupsi mah tetap korupsi. Karena dia sekedar apa? Karena dia nggak belajar rasa yang namanya tasawuf. Begitu juga yang bahaya lagi, lebih bahaya, orang yang nggak belajar fikih, orang yang nggak belajar fikih, tapi belajarnya cuma belajar tasawuf doang, belajar rasa doang, rasa, sing penting eling, eling pokoknya yang penting ingat eling, ingat aja tapi sholat kagak, wudhu boro-boro, mandi junub aja salah dia mah. Nah kalau yang begitu terus ngomong Tuhan, ini namanya zindik, tazandaq. Dua-duanya bahaya. Dua-duanya kalau diikutin sama orang awam, dua-duanya itu bisa menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Ayat ke-9 ini hadirin, ayat ke-9 dari surat Az-Zumar, yang tadi artinya, apakah orang yang taat kepada Allah berdiri di malam hari dengan cara sujud, dengan cara berdiri dalam sholatnya, takut akhirat dan mengharapkan surganya Allah, apakah sama dengan orang-orang jahil, orang-orang bodoh, orang-orang musyrik? Jelas nggak sama. Ini ayat ini menurut sebagian ulama tafsir, ini mengikuti pendapat Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Ini ayat turun kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman itu kaya, saudara, kaya, tapi ibadahnya itu setiap hari bisa hatam beberapa kali Al-Quran. Dan kalau bangun malam itu ya benar-benar sampai nangis-nangis ibadahnya Sayyidina Umar. Nah ayat ini turun untuk Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman. Ada beberapa sahabat yang menjadi asbabun nuzul, banyak sih dalam Al-Quran. Tapi di antara sekian sahabat-sahabat itu yang namanya, bukan namanya tapi maksud dari Al-Quran adalah sahabat tersebut cuma satu, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu di Al-Quran disebutkan, tapi bukan namanya disebutkan. Idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ingatlah ketika dua orang itu berada di gua. Dua orang itu berada di suatu gua, dan ketika Muhammad berkata kepada sahabatnya, seorang sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, sungguhnya Allah bersama kita. Itu yang dimaksud sahabatnya. Sahib itu satu orang. Para ulama sepakat yang dimaksud sahabatnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Udah satu-satunya ya sahabat yang disebutkan dengan nama gelar sahabat, satu-satunya ya cuma itu, cuma Sayyidina Umar. Yang lainnya mungkin jadi asbabun nuzul, mungkin dari yang lain. Ada yang disebut dengan nama Zaid. Zaid ini anak angkatnya Rasulullah, namanya Zaid bin Harithah. Itu disebut juga, disebutkan dalam rangka menetapkan hukum anak angkat ya. Anak angkat itu selamanya anak angkat, Pak, nggak bakal jadi anak kandung. Jadi ketika itu Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab binti Jahsh. Zainab ini dicerai sama Zaid. Nah kalau Zaid bin Harithah itu anak Nabi, berarti Zainab kan mantu Nabi. Kalau mantu beneran, mantu dari anak kandung, maka mahram jadinya, haram dinikahin. Tapi karena Zaid ini anak angkat, maka selamanya tidak akan jadi anak kandung. Berarti Zainab, mantannya Zaid bin Harithah,
Berarti mahram atau halal? Halal. Halal. Itu untuk menetapkan hukum. Untuk menetapkan hukum, Allah menceritakan Zaid bahwa selamanya anak angkat itu adalah bukan kandung. Kita juga begitu. Kalau kita punya anak angkat misalnya, bapak nih di sini, punya anak angkat, adopsi anak. Apa anaknya benar-benar bukan dari ponakan? Bukan. Pokoknya nggak ada hubungan saudara. Nggak ada hubungan saudara, bukan ponakan, bukan siapa-siapa. Dia ngambil anak perempuan dari kecil. Udah usia 5 tahun, 7 tahun, 9 sampai balik akhirnya. Ini balik, udah balik, tetap dia mahram. Tetap dia adalah ajnabi, tetap dia orang asing. Jadi bapak sama anak angkat bapak nih meskipun dari kecil, tetap kalau wudu batal. Itu namanya anak angkat. Kalau anak angkatnya laki-laki, saya angkat anak laki-laki Ustaz dari kecil. Nah udah balik, istri bapak sama anak ini tetap ajnabi, tetap orang lain. Jadi wudu sentuhan batal. Dan juga harus hati-hati. Bapak harus hati-hati, ini memang orang lain gitu maksudnya. Orang lain, makanya urusan-urusan mahram dan ajnabi, urusan orang yang haram dinikahin dan halal dinikahin, itu ditetapkan juga dalam Al-Quran. Sahabat Abu Bakar, kemudian juga sahabat Zaid bin Harithah, ini disebutkan dalam Al-Quran. Ini ayat asbabun nuzulnya turun untuk sahabat Utsman, di mana sahabat Utsman ini adalah sahabat yang taat beribadah, terutama di malam hari. Kemudian ada penyebutan di sini ana al-laili, tengah malam, pada waktu malam dalam keadaan sajidan wa qaiman, dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdiri. Ini gambaran Sayyidina Utsman yang begini. Disebutkan ana al-lail, disebutkan bahwa waktu malam secara khusus di sini memang ada keistimewaan Bapak-bapak. Di antara waktu dalam sehari itu yang istimewa adalah waktu malam. Kita sholat hajat, ya kalau mau cepat ijabah, ya waktunya waktu malam. Kita mau munajat, pengen berbisik-bisik dan akrab dengan Allah, itu pengen cepet-cepet berasa ya di malam hari itu. Maka disebutkan ana al-lail sebagai waktu khusus. Tengah malam kita bangun, orang-orang pada tidur kita bangun, nah, itu lebih mustajab. Terus bisikan atau munajat kita kepada Allah itu lebih berasa ke hati. Kalaupun tidak Allah berikan ijabah langsung, paling enggak besok pagi kita lebih tenang. Ketemu orang tenang, ketemu sama orang yang lagi masalah sama kita tenang aja. Soalnya malamnya kita habis bangun. Ini waktu malam memang dikhususkan. Ada satu hadis Rasulullah mengatakan, mazala Jibrilu yusini bi qiyamil lail hatta ulimtu anna khiyara ummati la yanamu. Jibril itu tiap hari, Jibril itu terus-terusan bilang tahajud Muhammad, tahajud Muhammad, karena tahajud wajib buat Nabi Muhammad. Tahajud Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad tahu, kata Nabi Muhammad, sehingga aku tahu bahwa sungguhnya umatku yang terbaik itu adalah orang yang nggak pernah tidur malam. Maksudnya nggak pernah tidur malam itu nggak pernah full tidur dari habis isya sampai subuh. Itu full banget tuh. Nggak ada yang begitu. Sesungguhnya umatku yang terpilih, orang-orang terpilih dari umatku itu pasti orang yang malamnya bangun. Nabi Muhammad udah bilang itu. Jibril terus bilang kepadaku, kata Nabi Muhammad, bangun Muhammad, tahajud. Karena memang waktu malam adalah waktu yang istimewa. Tahajud. Memang untuk Nabi Muhammad, untuk Rasulullah, tahajud itu wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan sebagian dari malam maka bangunlah engkau sebagai ibadah sunnah, nafilah sebagai ibadah sunnah, tapi tetap tahajud di situ perintah wajib untuk Nabi Muhammad. Nah kalau untuk jamaah ikhlas ya nggak wajib, kasihan besok waktunya narik pada waktunya ke toko, ya maksudnya narik kontrakan wajib. Atau narik apa, atau ke pasar, ke kantor pada ngantuk, nggak wajib, sunnah. Tapi tetap khiyaru ummati, kata Nabi Muhammad, orang-orang yang terbaik dari umatku pasti bangun malam. Buat Nabi Muhammad wajib. Jadi ada ibadah-ibadah yang memang untuk orang umum itu nggak wajib, sunnah-sunnah aja. Tapi untuk Nabi itu wajib. Jadi kalau ada Nabi kemudian nggak bangun malam, itu
benar-benar suatu celah atau cacat, aib. Tapi kalau buat jemaah ikhlas aib apa bukan? Hah? Aib apa bukan? Bukan berarti. Bukan, itu yang kadang-kadang disebut hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Apa yang disebut baik untuk orang-orang umum, untuk jamaah umum itu disebut baik, ya tidur malam yang penting sholat jamaah isya, habis itu subuh bangun, nggak sholat tahajud malam, udah dianggap baik. Tapi kalau untuk orang muqarrabin, para nabi, para wali, itu udah buruk. Tidur dari isya sampai subuh gak bangun udah buruk. Ada pada tahap-tahap tertentu yang menurut orang awam atau orang umum itu baik, tapi untuk orang khusus itu nggak baik. Contohnya seperti tadi, hanya sekedar jamaah-jamaah doang, habis itu tidur bangun subuh, itu untuk orang umum baik. Tapi kalau untuk orang-orang terpilih nggak bangun malam, itu sebuah cacat, sebuah celah. Hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ini waktu malam diistimewakan dalam ayat ini karena memang di waktu malam ada tempat untuk jadi umat-umat terbaik Nabi Muhammad. Hatta ulimtu anna khiyar ummati la yanamu. Aku diajarkan oleh Jibril bahwa umat-umat terbaik Muhammad itu orang-orang yang malam gak pernah tidur. Maksudnya pasti ada bangunnya. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والله أعلم بالصواب. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.